Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa dinil islam wa hadana ila siratin mustaqim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa ba'd fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kami larang kamu melakukannya, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yang di surga. Maha benar Allah firman-Nya surat Al-Maidah An-Nisa ayat 31. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jamaah Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, syukur kita pastinya hanya kepada Allah, di mana kita meyakini hidup kita ini sepenuhnya karena nikmat serta rahmat dari Allah itu. Dan tentu kita sangat menyadari hanya dengan nikmat Allah lah kita mampu beraktivitas, baik itu untuk urusan dunia kita sekaligus dalam rangka persiapan akhirat kita. Dan rahmat Allah pula yang membuat kita sampai saat ini merasakan adanya ketenangan dan ketentraman. Karena itu pada ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita bukan hanya sekedar berharap agar Allah tambahkan nikmat, akan tetapi juga Allah berikan kecerdasan kepada kita untuk mensyukuri. Nah, kecerdasan mensyukur nikmat itulah membuat nikmat semakin bermanfaat. Pada ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah semakin berada di ujung perjuangan Ramadan. Dan itu semakin terasa dan nampak tanda-tandanya. Di antaranya para peserta pejuang sudah mulai berguguran. Maka ibarat pertandingan pada minggu memang begitulah. Di awal atau di waktu start ramai, tapi yang ke final itu hanya pilihan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan yang hadir ini adalah finalis semuanya. Amin.
Pada hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan amanat yang disampaikan tadi bahwa judul tausiah Ramadan kita pada kesempatan ini adalah 7 dosa yang membinasakan. Kalau di waktu pagi kita berbicara jangan remehkan dosa kecil. Karena pada dasarnya dosa itu pasti efeknya sangat panjang, baik dalam kehidupan kita di dunia, apalagi untuk kehidupan di akhirat. Nah sekarang kita mencoba melihat mengenai 7 dosa yang membinasakan itu. Ayat yang kita bacakan tadi, An-Nisa 31, itu menyebutkan intajtanibu kabair. Kabair itu artinya dosa besar. Jadi jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna anhu, apa yang memang kami larang kamu melakukannya. Di ayat ini hanya disebutkan dosa-dosa besarnya saja. Kemudian apa saja dosa besar itu? Lalu karena di sini ada kalimat membinasakan, apakah ada dosa yang tidak membinasakan? Pada dasarnya semua dosa membinasakan. Hanya saja karena ini sudah besar, kemudian membinasakan. Nah, kenapa disebut besar? Imam Ibnu Jarir melalui tafsir Ibnu Abbas, tafsirnya At-Tabari, itu menyebutkan dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya diancam dengan neraka. Pelakunya dilaknat, bukan hanya oleh Allah, akan tetapi juga semua makhluk. Nah itu dimaksud dosa besar. Kemudian apa saja dosa besar yang membinasakan itu? Maka hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'ul mubaqat. Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya Rasul mengatakan, jauhilah olehmu 7 yang membinasakan. Nah, kalimat membinasakan itu hadis mubaqat, 7 yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Karena dosa ini bukan hanya rugi bagi pelaku, akan tetapi juga merugikan pihak lain. Bahkan dosa ini akan merusak tatanan kehidupan sosial. Dia begitu besar efek daripada dosa ini. Lalu apa saja dosa itu? Ketika itu di antara sahabat lalu bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasul, apa saja itu dosa yang membinasakan itu? Maka yang pertama beliau menyebutkan qala asyirku billah, mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Padahal ibu, kalau kita lihat syirik di dalam banyak ayat, beberapa saja yang perlu kita ungkapkan karena memang ada 7 keterbatasan waktu kita. Pertama, Allah tegaskan
menjelaskan syirik itu surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Zulmun. Kalimat zulmun itu pada dirimu lebih sering kita mendengar dalam ungkapan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Islam itu, Al-Quran itu, Muhammad SAW itu datang dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari zulumat kepada nur. Maka apa makna zulmun di situ? Karena di belakangnya ditambah dengan azim. Zulmun itu gelap. Jadi kalau azim itu kan sangat besar. Berarti kalau sudah gelap, lalu sangat besar gelapnya. Kegelapan apa? Bukan gelap karena tidak ada lampu, tapi kegelapan orang yang syirik itu adalah kegelapan yang paling berbahaya ada di dalam diri. Apanya yang gelap? Pertama hati. Kemudian akal. Jadi hati gelap, akalnya gelap. Kalau hati gelap, akal gelap, pada ibu-ibu kira-kira apa yang akan bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi manusia itu? Orang Minang sering menyebut kalau hati sudah gelap, maka hilang rasa. Kalau pikiran akal sudah gelap, maka habis rasa. Kalau dua-duanya gelap, maka habis rasa jo pareso. Kalau lah tidak ada rasa jo pareso, siapa itu dampak psikologis. Kira-kira Pak Ibu, kalau ketemu orang yang seperti ini, kemudian kebetulan juga adalah memimpin, kira-kira bagaimana? Habis pas. Kemudian syirik ini begitu besarnya dosa syirik Pak tadi. Di surat An-Nisa ada 2 ayat. Ayat 48, ayat 116. Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya, dan mengampuni dosa yang selain itu. Jadi yang dosa syirik tidak ada ampunan, tapi selain daripada itu la ampunan liman yasha, bagi siapa yang telah kehendaki. Di ayat 48 ini di ujungnya disebutkan wa may yusyrik billah faqad istara isman azima. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Isman azim, dosa yang sangat besar. Di ayat 116 hampir sama awalnya, hanya ujungnya saja yang berbeda. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni dosa yang selain daripada itu.
Umay yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu ujungnya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia dhalla, sesat, dhalala benar-benar sesat, ba'ida jauh sesatnya. Berapa kali penegasan? Sesat, sebenar-benar sesat, jauh sesat. Kenapa sampai begitu jauh sesatnya padanya? Karena sesat itu sampai ke neraka. Kalau barangkali dawa ada istilah kok sasek di ujung jalan, kemana dia? Balik ke Bangka. Tapi kalau sasek di neraka, kemana dia? Ada balik. Makanya dhalalan ba'ida. Kemudian satu ayat lagi yang menyangkut tentang syirik ini perlu kita sampaikan. Az-Zumar 65. Apa kata Allah? Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh aku telah wahyukan kepada Muhammad, wa ila alladziina min qablika, dan kepada para rasul yang sebelum engkau. Lalu aku wahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelum kamu. Atau lain asyrakta, jika kamu mensyirikkan Allah, la yahbatanna amaluka, maka pasti lenyap amalmu. Lenyap amal. Jadi pada Ibu, amal ibadah yang bercampur dengan syirik habis. Kalau amal sudah habis, ibadah sudah habis, lalu bagaimana nasib? Maka di ujung ayat dikunci, fala takunanna minal khasirin. Pasti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, untuk itu sebagai kunci, lihat nanti di surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Ana basyarun mislukum yuha ilayya, aku diberi wahyu. Aku diberi wahyu. Apa wahyu itu? Dan paling prinsip itu annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya itu, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah itu pada pasti di akhirat. Di akhirat tanpa itu di mana? Surga. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, yarju liqa'a rabbih, falyamal amalan sholihan, maka beramallah dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu sekali-kali mensyirikkannya dalam beribadah dengan apapun. Oleh karena itulah makanya pada Ibu, maka syirik di samping dosa besar adalah membinasakan, baik dalam hidup di dunia
apalagi untuk kehidupan ini. Lalu yang kedua, asyik. Dosa yang membinasakan itu adalah sihir. Sihir. Kenapa? Karena dipastikan padamu orang yang mempergunakan sihir sudah dipastikan dia adalah kufur kepada Allah. Pasti. Karena sihir itu adalah merupakan pekerjaan setan. Dan kemudian apa yang dilakukan dengan sihir? Pasti tujuannya dalam rangka untuk merusak orang lain, merusak rumah tangga, merusak hubungan. Itu adalah sihir. Nah, oleh karena itu padamu, di samping dia kufur kepada Allah, kemudian dia zalim terhadap manusia, maka termasuklah dia kabair mu'aqabah. Lalu yang ketiga apa? Wa aklur riba, memakan riba. Para ulama sepakat pada yang namanya riba itu adalah memberikan pinjaman lalu mengambil manfaat dari pinjaman itu. Mengambil manfaat dari pinjaman itu. Nah, Islam melarang itu. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, maka hadis Rasulullah SAW, Rasul melaknat siapa? Orang yang meminjam dengan riba, yang memberikan pinjaman, yang menulisnya, kemudian yang menjadi saksinya. Berapa yang terlibat? Dan meminjam, nulis, dan membagi pinjaman, kemudian menulis, dan menjadi saksi. Nah, lalu yang keempat, wa akl malal yatim, mereka yang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Pada minggu di surat Al-Ma'un kan sudah sangat jelas. Allah awali ayat dengan kalimat pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama itu? Kalau secara logika biasa berpikir, barangkali kita akan menjawab, yang mendustakan agama itu tentu orang tidak agama. Tidak agama kok siapa kafir? Ternyata ayat mengatakan bukan itu, bukan orang kafir. Tapi diantaranya disebutkan yang pertama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau dalam tafsir BHMK itu beliau memberikan gambaran pada ibu, yad'ul itu betul-betul menolak. Dia ada anak yatim. Ibu kata PO abatulaan itu sampai sebegitunya. Nah, itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Dia rajin beribadah, dia beriman kepada Allah, akan tetapi dia tidak menyayangi hamba Allah. Bahkan diibaratkan anak yatim itu, menyayangi anak yatim itu seperti pada ibu menyayangi Rasulullah. Karena beliau mengatakan, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka besok dia akan di surga bersamaku seperti ini. Seperti ini di surga bersamaku. Maka rumah yang terbaik itu ada
dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Rumah yang paling jelek itu adalah yang di dalamnya ada anak yatim lalu dizalimi. Ini tinggal pilihan Pak. Kalau ingin rumah yang terbaik, ada anak yatim perlakukan dengan baik. Tapi kok tidak kata kau rasanya ayo. Karena rumah yang paling jelek di situ ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Nah oleh karena itu pada Ibu, perintahnya untuk memelihara anak yatim. Lalu bagaimana efek memakan harta anak yatim? Di surat An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna al-mala yatiman zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, ma ya'kuluna fi butunihim ila. Dia tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali api. Jangan itu. Yang memakan harta anak yatim itu tidak lain adalah memasukkan ke dalam perutnya api. Wa yaslawna sa'ira. Maka dia kelak akan masuk neraka jahanam. Oleh karena itu pada Ibu berhati-hatilah dalam kalau memang kita punya anak yatim, ada saudara kita yang memang sudah meninggal punya anaknya anak yatim, jangankan untuk makan, mencampurkan harta kita dengan harta dia saja tidak boleh. Tidak boleh. Mempergunakan bersama pun harta anak yatim itu dengan kebutuhan kita tidak boleh. Itu kewajiban kita dalam menjaga. Kemudian pada Ibu, yang berikut adalah Fatawalla farhah. Orang yang melarikan diri di saat perang. Itu kabair, dosa besar. Dalam Islam, perang itu kan jihad. Dalam jihad ada nilai yang dituju atau li'ila kalimatillah, tegaknya kalimat Allah, tegaknya kalimat Allah. Nah, kalau perjuangannya dalam rangka menegakkan kalimat Allah, maka harusnya apa? Hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan. Atau iskariman atau syahidah. Iskariman itu hidup mulia. Kalau kalimat Allah tegak dengan perjuangannya berarti menang, maka hidup mulia. Kalau dalam perjuangannya dia gagal, dia mati, maka dia matinya syahid. Makanya dalam berjihad cuma ada dua itu, iskariman atau syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka orang yang lari dalam perang adalah orang yang lari daripada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dia tidak mau surga, dia tidak mau syahid. Pada Ibu, dalam setiap perjuangan akan ada yang seperti ini. Sejarah memberikan catatan kepada kita. Kekalahan pasukan itu bukan karena hebatnya musuh, akan tetapi karena pengecut-pengecut yang seperti ini, pengkhianat-pengkhianat yang seperti ini. Dan ini pun kita rasakan sekarang. Lalu yang terakhir pada Ibu, dosa besar itu adalah waqadha wa qazfun muhsinatil mu'minah. Qazafan itu artinya menuduh wanita baik
menuduh wanita baik-baik berzina. Maka dalam Islam, kalau ada yang seperti ini, maka yang menuduh harus membuktikan 4 orang saksi. Kalau ada yang menuduh wanita baik-baik berzina, lalu dia tidak mampu untuk membuktikan dengan 4 orang saksi, maka yang menuduh itu harus didera 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya seumur hidup. Kenapa? Karena menuduh orang berzina pada ibu itu luar biasa efeknya terhadap kepribadian orang, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Makanya ini termasuk dalam kabair mu'amakat. Paling hadirin yang dirahmati Allah, hanya 7 itu yang memang perlu kita sampaikan. Dan yang terakhir, kalau memang ada yang terlanjur demikian, bukan berarti tidak ada kesempatan, pasti ada. Di surat Az-Zumar ayat 53 Allah katakan, "Qul li ibadiyallazina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa-dosa besar tadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Selagi Allah masih berikan kita hidup, berarti Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan ampuni dosamu semuanya. Allah akan ampuni kalau kamu minta, kalau kamu mau. Masalahnya Pak tadi bukan banyaklah disediakan di Allah. Awak nak minta, awak nak niung. Buktinya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Terutama bulan Ramadan, masih banyak tidak nandak mau tahu di Ramadan. Masih banyak. Bayangkan, lacu itu Allah segera. Atau barangkali mungkin masih ada juga alasan lain. Kalau di luar Ramadan dia payah benar untuk beribadah, payah benar untuk taat. Engkau setan. Nah kini di bulan Ramadan kau setan main. Lah di Malambu. Jadi kalau malih itu lain untuk beribadah, anda mana setan lagi? Barangkali itu saja. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan tausiah pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan kepada kita semua. Kemudian insyaallah pada besok subuh kita kembali mendengarkan tausiah subuh bersama Ustaz Devisa Ahmad SPDI MPD dengan tema 8 pintu surga. Kemudian untuk infak atau sedekah terkumpul pada malam hari ini untuk pembangunan masjid sebanyak Rp166.000, kemudian anak yatim Rp108.000, kemudian duafa Rp120.000, kemudian pesantren Ramadan Rp46.000. Jumlah seluruhnya sebanyak Rp440.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan infak atau sedekah yang senantiasa kita sisihkan mudah-mudahan menjadi amal tabungan kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian terima kasih kepada Bapak dan Ibu selalu memberikan hidangan atau konsumsi untuk petugas di Masjid Subhanul Jannah. Selanjutnya mari kita melaksanakan salat sunat tarawih dan witir akan diimami oleh Ustaz
Salam.